Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, sehat dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur untuk segala berkat kebaikan Tuhan. Tuhan sudah melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Dan saat ini kami ada, kami sehat, kami kuat. Kami diberikan waktu dan kesempatan. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami ya Bapa, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Saya akan membacakan ayat yang ke-26 sampai ke-28. Tertulis demikian. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak dapat menemukan apa tujuan hidup kita, maka kita akan merasakan kekosongan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita di bumi ini. Kekosongan ini membahayakan karena membuat kita merasa tidak berarti dan berpotensi membuat kita kehilangan arah. Momen Natal kelahiran Kristus, yaitu kedatangan Allah ke bumi, hendaknya menjadi pengingat bagi kita mengenai apa sebenarnya yang menjadi tujuan hidup kita di dunia ini. Dalam Injil Matius pasal 20 ayat 20-28 ini tertulis bagaimana para murid sedang berkonflik tentang siapa di antara mereka yang akan menjadi yang terbesar. Argumentasi di antara mereka membuat semua menjadi marah satu sama lain. Perhatikanlah saudara bahwa seringkali kemarahan dalam hidup ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya sepele, yaitu hanya karena perdebatan dan kata-kata yang tidak berbobot kebenaran. Kita perlu menghindari perdebatan dan perselisihan kata-kata yang tidak perlu dan tidak membawa damai bagi kita maupun bagi orang lain. Menanggapi konflik tentang siapa yang terbesar, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa mereka hendaknya menjadi pelayan dan hamba satu sama lain, sama seperti dirinya yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tentu saja saudara, ini terdengar berlawanan dengan keinginan dan ambisi kebanyakan orang. Karena menjadi pelayan dan hamba akan membuat kita kelihatan tidak hebat, rendah dan seakan tidak punya harga diri. Tapi inilah yang diperintahkan Tuhan. Dan bukan hanya Ia perintahkan, tapi Tuhan sendiri telah lakukan melalui kedatangannya sebagai manusia. Ia meninggalkan kemuliaannya sebagai Allah. Ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Ia rela untuk mati disalibkan untuk penebusan bagi semua orang. Kedatangan Tuhan Yesus memberikan kita semua makna dan tujuan keberadaan kita di bumi ini, yaitu untuk melayani dan berkorban. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita ada yang hidup enak, hidup dalam kemewahan, tidak pernah kurang sesuatu apapun. Mau apa saja bisa dibeli dengan sekejap, mau bepergian kemanapun dapat dilakukan, memiliki banyak harta dan terkenal di mana-mana. Tapi hidupmu terasa kosong dan tidak berarti. Saudara merasa semuanya itu sia-sia. Firman Tuhan kembali mengingatkan kita semua bagaimana agar hidup kita ini kembali kepada tujuan keberadaan kita yang sebenarnya,
yaitu mengikuti teladan yang Tuhan Yesus lakukan melalui kedatangannya, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan untuk berkorban. Sudahkah kita melayani dan berkorban bagi Tuhan dan bagi sesama kita? Nilai dari kehidupan tidak ditentukan dari seberapa kayanya seseorang, tapi dari seberapa besar yang ia korbankan. Nilai dari kehidupan tidak ditentukan dari seberapa tingginya jabatan, tapi dari seberapa rela ia mau melayani dan merendahkan diri. Mari kita ingat kembali akan tujuan keberadaan kita di bumi ini. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan dan untuk melayani dan berkorban seperti yang telah Tuhan tunjukkan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan dan mengingatkan kami kembali akan tujuan keberadaan kami di bumi ini. Betapa sering kami terjebak dalam pemikiran kami sendiri. Kami ingin menjadi besar, kami ingin terkenal, kami ingin banyak hal dalam hidup kami, dan kami lupa akan apa yang menjadi sebenarnya tujuan keberadaan kami, yaitu untuk melayani dan untuk berkorban, sebagaimana yang Tuhan telah tunjukkan. Lewat kedatangan-Mu, Engkau tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani, dan Engkau mengorbankan nyawa-Mu bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami terus ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Roh Kudus. Biarlah kami dapat lebih lagi mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, dalam segala kegiatan yang kami lakukan. Biarlah dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa kami muliakan, dan kami mengikuti teladan-Mu Tuhan, yaitu melayani dan berkorban. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami pribadi masing-masing, agar Tuhan melawat setiap kami, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami semua. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kekuatan, ada mujizat, jalan keluar, ada pertolongan yang ajaib yang Tuhan nyatakan. Kami serahkan semua rencana kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah rencana Tuhan yang jadi atas kami, karena rencana-Mu lah yang terbaik bagi setiap kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.